Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL RKS 209 ingin mempresentasikan hasil proyek kami selama satu semester mulai mata kuliah struktur data. Nah, untuk tema kami adalah chatsphere virtual berbasis TCP/IP dengan simulasi GNS3. Nah, ini yang pertama untuk topologi topologi DNS3-nya. Nah, ini ada Alpine Server. Alpine Server ini sebagai jantung chatsphere tempat server aplikasi kami berjalan. Nah, iya, dia juga terhubung ke switch 1, baru ngarah ke router 1. Baru ini adalah klien aplikasinya kami. Nah, untuk protokol yang kami gunakan adalah protokol EGRP. Lalu ini contoh itu kita bisa menjalankan script Python untuk servernya. Oke, baru setelah itu baru kita bisa mengakses aplikasinya dengan mengarahkan si aplikasinya ke port ke IP servernya. Nah, karena kami di bagian server tadi sudah menyeting agar menggunakan 192.168.1.100. Nah, jadi di bagian lain harus mengarahkan ke IP servernya. Nah, ini misalnya kita belum punya akun. Nah, di sini juga dilengkapi oleh minimal 8 karakter agar supaya lebih aman. Nah, kita bikin passwordnya admin 123. Nah, baru kita bisa masukin di passwordnya. Nah, ini adalah home buat aplikasi kami yang bernama chat aja. Misalnya kita coba di klien yang satu lagi. Nah, di sini udah langsung ada online-nya. Nah, di user tester udah bisa lihat halo, dan user halo sudah bisa lihat tester. Di sini coba kita kirimkan tambah teman, kita masukin tester. Ada alat sini bawa halo ingin berteman. Nah, kita coba chat. Hai, halo. Di sini masuk langsung pesan dari tester. Oke, segitu saja untuk paling untuk fiturnya. Ada buat grup, misalnya kita aja. Saya kan ada grup, dia bisa menambahkan anggota ke grup. Kita masukin namanya tester. Bisa menambahkan tester ke dalam grup. Ini bisa buat lebih dari 2 orang. Nah, langsung saja ke penjelasan di bagian script. Sekarang saya akan menjelaskan penerapan struktur data yang ada di dalam aplikasi chat yang telah kami kerjakan. Untuk membangun aplikasi chat ini, kami banyak menggunakan struktur data dictionary karena sangat cocok untuk menyimpan data yang berpasangan dan mudah diakses menggunakan key. Struktur ini dipakai baik di sisi server maupun klien.
Di sisi server, fitur pertama yang menggunakan dictionary adalah daftar pengguna online. Struktur clients yang ada di row 42 berfungsi untuk menyimpan username dan koneksi soket dari setiap pengguna yang sedang online. Nah, melalui cara ini, server bisa dengan cepat mengirimkan pesan ke pengguna tertentu hanya dengan memanggil clients dalam kurung username. Penggunaan struktur ini sangat efisien karena dictionary memungkinkan pencarian data secara langsung. Fitur kedua di sisi server adalah file transfer sementara yang menggunakan dictionary file transfer di row 43. Dictionary ini menyimpan informasi file seperti ID, nama file, path, dan file handle selama proses upload berlangsung. Karena setiap file mempunyai ID unik, dictionary ini memudahkan server untuk mengelola banyak file yang diunggah secara bersamaan. Kemudian di sisi klien, struktur dictionary juga digunakan, salah satunya untuk fitur pengiriman file. Dictionary self-outgoing files di row 31 digunakan untuk menyimpan file yang akan dikirim ke server dengan file ID sebagai kunci utamanya. Sedangkan saat menerima file digunakan dictionary self-incoming files di row 32 yang menyimpan file yang sedang diunduh. Hal ini memudahkan klien untuk menyusun potongan file yang diterima dari server hingga file selesai dikumpulkan. Untuk komunikasi antara klien dan server, aplikasi ini menggunakan protokol TCP dan penggunaan soket programming berjenis SOCStream. Protokol TCP dipilih karena menjamin pesan dikirim secara berurutan dan tidak ada yang hilang. Komunikasi ini juga dibantu oleh beberapa library Python seperti socket untuk koneksi, threading untuk menjalankan proses secara paralel, dan JSON untuk mengatur format data agar mudah dikirim dan dibaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.